Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Inredu. Untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi, yaitu membahas materi pendidikan Pancasila kelas 7 SMP MTS Sederajat. Ini adalah bab 3 kurikulum merdeka. Nah, di bab 3 ini yaitu pembahasannya tentang kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah. Adapun sub pembahasannya itu adalah bagian B, Indonesia sebagai negara kesatuan. Nah, Bapak mengingatkan kembali di sini adalah ada pokok bahasan bab 3, di mana pokok bahasan bab 3 ini dibagi menjadi 5 sub. Nah, untuk sub yang A ini wilayah negara Indonesia sudah dibahas pada video sebelumnya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas sub B, yaitu Indonesia sebagai negara kesatuan. Untuk sub C, sub D, dan sub E insya Allah akan dibuatkan atau akan dibahas pada video selanjutnya. Nah, Indonesia sebagai negara kesatuan, bahwasanya Indonesia itu merupakan negara dengan luas mencapai sekitar 1,9 juta kilometer persegi dan memiliki banyak daerah. Nah, karena begitu banyak daerah dipunyai oleh Indonesia, maka pada tahun 1945 para pemimpin bangsa Indonesia itu mendiskusikan masalah tersebut. Nah, diantaranya yang didiskusikan itu apakah sebaiknya setiap daerah itu dikelola secara terpisah dengan cara pengelolaan masing-masing yang bersatu di dalam satu negara, atau semua daerah itu dikelola dengan cara pengelolaan yang sama yang diatur oleh pemerintahan pusat. Nah, kalau setiap daerah akan dikelola dengan aturan sendiri-sendiri, maka negara itu disebut juga sebagai negara serikat atau negara federal. Contohnya adalah negara Malaysia dan Amerika Serikat. Sebaliknya, kalau semua daerah itu diatur dengan aturan yang sama yang ditetapkan oleh pemerintahan pusat, maka negara itu disebut juga dengan negara kesatuan seperti negara Republik Indonesia saat ini. Nah, ciri-ciri negara kesatuan, untuk lebih mengenal tentang negara kesatuan tentu perlu mengenal ciri-cirinya lebih dahulu ya. Nah, diantaranya yang pertama, satu, pemerintahan pusat yang memegang seluruh kekuasaan. Yang kedua, satu, undang-undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah negara. Yang ketiga, satu, kepala negara dan kepala pemerintahan untuk seluruh rakyat. Dan yang keempat yaitu satu, badan perwakilan yang mewakili seluruh rakyat. Nah, kalau ciri yang pertama yaitu satu, pemerintahan pusat yang memegang seluruh kekuasaan. Jadi kekuasaannya itu dipegang oleh pemerintahan pusat. Yang kedua, satu, undang-undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah negara. Contohnya, kalau di negara kita adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, satu, kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi kepala negara itu merupakan sekaligus kepala pemerintahan. Siapa? Yaitu presiden. Oke. Yang terakhir yaitu satu, badan perwakilan yang mewakili seluruh rakyat. Yaitu siapa? Dewan ya, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Oke. DPR seperti MPR, DPD ya, Dewan Perwakilan Daerah, seperti itu. Nah, kalau badan perwakilan yang memiliki seluruh rakyat itu adalah salah satunya adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, pembahasan negara kesatuan. Nah, dalam memutuskan bentuk negara Indonesia, maka para anggota BPUPK melakukan diskusi yang sangat panjang. Nah, dalam sidang BPUPK, Supomo menyebut adanya tata negara Indonesia yang asli, yaitu pemimpin bersatu jiwa dan rakyat. Selain itu, menurutnya digolongkan
antar golongan rakyat diliputi semangat gotong royong dan semangat kekeluargaan. Maka Supomo mengusulkan agar bentuk negara Indonesia adalah negara integral atau negara kesatuan. Hampir semua setuju pendapat tersebut kecuali beberapa orang termasuk Muhammad Hatta yang berpendapat bahwasanya sebaiknya negara Indonesia itu merupakan negara federal. Nah, negara federal itu disebut juga dengan negara serikat. Dalam negara federal, setiap daerah menjadi negara bagian, memiliki pemerintahan dan diatur dengan undang-undang sendiri. Semuanya bersatu dalam satu negara. Nah, menurut Hatta, bentuk negara federal atau negara serikat itulah yang lebih cocok dengan Indonesia yang memiliki satu suku bangsa dan budaya sangat beragam. Nah, dengan menjadi negara serikat, maka setiap daerah akan lebih merdeka mengatur daerahnya sendiri. Sementara itu, Muhammad Yamin dan Soekarno lebih setuju pada pendapat Supomo agar bentuk negara Indonesia itu adalah negara kesatuan. Nah, menurut Yamin, bentuk negara kesatuan juga merupakan semangat dari Sumpah Pemuda. Selain itu, bentuk negara serikat juga akan melemahkan negara Indonesia. Nah, maka para pemimpin yang berada atau yang berbeda pendapat pada saat itu yang memberikan teladan bagaimana berdiskusi secara baik ya, meskipun berbeda pendapat atau bagaimana caranya mengatasi dalam perbedaan pendapat tersebut, tapi mereka itu memberikan teladan itu ya, memberikan teladan bagaimana berdiskusi dengan baik itu ya, seperti itu meskipun terdapat perbedaan. Nah, negara kesatuan dan negara serikat ini adalah ilustrasinya, yaitu konsep negara kesatuan atau integral dan juga konsep negara serikat ya. Nah, dalam konsep negara kesatuan itu tadi ada Supomo, Insinyur Soekarno, ya, Muhammad Yamin. Jadi konsepnya itu yang pertama sesuai dengan tata negara asli Indonesia, yang kedua sesuai dengan prinsip kekeluargaan, yang ketiga sesuai spirit Sumpah Pemuda, dan yang terakhir adalah agar negara itu menjadi kuat. Sementara menurut Muhammad Hatta, konsep negara serikat atau federal yaitu suku dan budaya daerahnya itu beragam, juga daerah lebih bebas dalam mengatur diri sendiri, dan yang terakhir sudah banyak contoh yang baik. Nah, kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan dan membentuk negara Republik Indonesia. Nah, pernyataan tersebut itu dilakukan melalui proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh siapa? Oleh Soekarno dan Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, sehari setelah kemerdekaan ya Indonesia, PPKI itu mengadakan sidang yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam pasal 1 ayat 1 ya, bahwasanya menegaskan bahwa bentuk negara Indonesia itu adalah negara kesatuan. Maka Indonesia sejak saat itu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara itu adalah sempat berubah ya. Nah, untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara, maka pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949, pemerintah Indonesia itu berunding dengan Belanda dalam konferensi meja bundar atau KMB. Nah, negara Indonesia itu harus berubah bentuk menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Daerah-daerah di Indonesia itu menjadi negara-negara bagian. Sementara pada tanggal 17 Agustus 1950, pemerintah menyatakan Indonesia itu kembali menjadi negara kesatuan. Daerah-daerah yang menjadi negara bagian berganti lagi menjadi provinsi-provinsi. Kemudian amandemen keempat pada tahun 2002 di pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.
Sekian untuk pertemuan kali ini, dicukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.